Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinul Alia Julianti dengan NPM 1918 dari Program Studi Pendidikan Dokter angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan salah satu gangguan yang terdapat pada sistem sensoris, yaitu taste disorder atau gangguan rasa. Di sini ada table of content. Yang pertama adalah what, berisi jenis-jenis gangguan rasa. Yang kedua, how, bagaimana dengan mekanisme dan juga etiologi terjadinya taste disorder. Kemudian yang ketiga, berisi diagnosis, mencakup pemeriksaan fisik dan juga penunjang. Dan yang keempat adalah treatmentnya. Untuk yang pertama adalah what, yaitu jenis-jenis gangguan rasa. Apa saja jenis-jenis gangguan rasa? Di sini gangguan rasa itu identik dengan gangguan penciuman. Disebutkan bahwa gangguan penciuman dan pengecapan itu lazim terjadi pada populasi umum, dengan kasus hilangnya penciuman lebih sering terjadi. Kemudian untuk usia lanjut telah dikaitkan dengan penurunan kemampuan penciuman dan pengecapannya. Kemudian menurut penelitian pada orang berusia 70 tahun hanya memiliki 15-20% indera perasa seperti yang dimiliki pada orang usia 20 tahun. Jadi hanya memiliki 15-20% saja. Kemudian sensasi rasa yang sering berkurang setelah berusia 60 tahun itu adalah rasa asin dan manis yang biasanya hilang lebih dulu. Untuk rasa pahit dan asam biasanya akan bertahan sedikit lebih lama. Oke, di sini ada bagian-bagian rasa yang bisa dirasakan oleh lidah. Jadi lidah ini hanya bisa mendeteksi rasa manis, asin, asam, pahit, dan juga gurih atau umami. Banyak dari orang-orang beranggapan bahwa hilangnya rasa itu sebenarnya adalah hilangnya penciuman seseorang. Nah, orang yang memiliki masalah rasa seringkali memiliki gangguan penciuman yang dapat membuat sulit untuk mengidentifikasi rasa makanan. Nah, sebenarnya untuk rasa sendiri itu adalah kombinasi dari rasa yang dideteksi oleh lidah, kemudian bau, tekstur, dan juga suhu. Kemudian di sini apa saja jenis taste disorder? Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah dysgeusia, yang merupakan gangguan rasa kualitatif yang mencakup banyak keluhan seperti rasa logam atau rasa pahit permanen. Kemudian ada rasa asam, asin, atau bahkan manis walaupun dalam kasus yang sangat jarang. Kemudian yang kedua ada hypogeusia, yaitu gangguan rasa kuantitatif yang menghasilkan penurunan fungsi pengecapan. Kemudian yang ketiga adalah ageusia, yang merupakan gangguan rasa kuantitatif yang menyebabkan hilangnya rasa. Nah, untuk jenis-jenis gangguan rasa sendiri ini dibagi berdasarkan kualitatif dan juga kuantitatif. Di kualitatif sendiri itu ada dysgeusia, dan juga secara kuantitatif ada hypogeusia dan juga ageusia. Kemudian yang kedua adalah how, bagaimana mekanisme dan juga etiologi dari taste disorder atau gangguan rasa. Di sini ada beberapa mekanismenya berdasarkan dari kondisi dari masing-masing mekanisme. Yang pertama yaitu ada trauma kepala. Ya, di sini ada kerusakan pada saraf pusat dan juga tepi. Hasil dari mekanisme kerusakan saraf pusat dan tepi itu adalah dysgeusia dan juga ageusia. Kemudian ada kondisi sistemik, yaitu diabetes, kemudian hipotiroid, penyakit sistemik lupus erythematosus atau SLE, kemudian ada polip hidung. Itu mekanismenya adalah perubahan dari fungsi reseptor rasa atau transduksi sinyal, dan juga penurunan dari aliran saliva atau ludah. Di sini menyebabkan dysgeusia dan juga elevasi dari atau peningkatan dari rasa pahit. Kemudian ada pengobatan yang bermacam-macam, termasuk dari penggunaan ACE inhibitor, kemudian ada kalsium antagonis, diuretik, antiaritmia, antibiotik, antivirus, antiprotozoa, antireumatik, antitiroid, kemudian ada antidiabetes, antireumatik, ada antidepresan, antihistamin, lokal anestesi, kemudian juga ada terapi antineoplasma. Dia itu mekanismenya adalah mengganggu ada komposisi kimia atau aliran dari saliva. Kemudian ada pengaruh pada sekresi salivanya, dan juga ada perubahan dari fungsi reseptor rasa dan juga sinyal transduksi menyebabkan hypogeusia.
karena berkurangnya sensitivitas rasa, kemudian dysgeusia dan juga ageusia. Kemudian bisa juga pada kondisi pasien yang menjalani terapi radiasi atau kemoterapi pada pasien kanker di leher dan juga kepala. Dia ada perubahan pada komposisi salivanya, kemudian ada obat yang mensekresi cairan mulut, kemudian ada penurunan aliran saliva, perubahan flora normal mulut, dan juga penurunan pergantian kuncup rasa. Nah, akibatnya adalah timbulnya dysgeusia dan juga ageusia. Selanjutnya ada infeksi virus. Di sini ada infeksi pada saluran pernapasan atas, kemudian pada telinga bagian tengah, kemudian infeksi virus akibat herpes zoster dan juga HIV. Mekanismenya menyebabkan kerusakan pada nervus atau saraf pusat dan juga tepi. Di sini akibatnya adalah pasien akan merasakan dysgeusia dan juga ageusia. Kemudian ada oral bakteri atau bakteri pada mulut dan juga bakteri pada jamur pada mulut. Nah, menyebabkan adanya kerusakan pada saraf pusat dan tepi juga, dan juga penurunan aliran saliva. Di sini ada peningkatan rasa pahit atau rasa seperti logam dan juga menyebabkan dysgeusia. Kemudian ada kondisi mulut yang lain, misalnya ada lichen planus, kemudian ada sindrom mulut terbakar dan juga dry mouth atau mulut kering. Mekanismenya menyebabkan kerusakan pada saraf pusat dan perifer serta menurunkan aliran saliva, menyebabkan hipogeusia dan juga dysgeusia. Kemudian ada anestesi lokal berupa pemberian artiken, proken, tetraken, bupivacain, dan lidocaine. Nah, di sini mekanismenya adalah menyebabkan trauma di jarum secara langsung, kemudian ada perdarahan di dalam epineurium, dan juga ada neurotoksisitas atau menjadi toksik pada sistem saraf. Nah, penyebabnya dari anestesi ini akan mengakibatkan hipogeusia, dysgeusia, dan juga ageusia. Kemudian yang terakhir ada prosedur operasi, di mana akan ada transaksi atau perubahan dari saraf baik secara sebagian ataupun secara lengkap atau komplit yang menyebabkan dysgeusia dan juga ageusia. Baik, kemudian di sini ada etiologinya. Dibagi menjadi 3, ada penyebab umum, penyebab kurang umum, dan juga penyebab jarang. Untuk yang penyebab umum, di sini ada infeksi mulut dan perioral. Misalnya ada candidiasis, gingivitis, dan juga herpes simplex. Kemudian pada infeksi hidung atau kondisi seperti pilek, flu, faringitis, dan juga radang tenggorokan, polip hidung, dan sinusitis. Nah, selanjutnya di sini ada suara rendah dan penggunaan peralatan mulut, misalnya penggunaan gigi palsu, bahan pengisi, ataupun prostetik gigi. Kemudian ada prosedur gigi, misalnya pasien setelah menjalani pencabutan gigi. Kemudian ada prosedur THT, di mana mencakup ada prosedur operasi telinga, bagian tengah, dan juga tonsilektomi. Kemudian dipengaruhi juga oleh usia, di mana tadi semakin bertambahnya usia mempengaruhi jumlah kuncup rasa atau taste bud yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian ada obat-obatan, misalnya ada antitiroid, captopril, glycyrrhizin, lithium, penisilamin, rifampicin, dan beberapa obat yang digunakan untuk mengobati kanker. Kemudian ada penyebab kurang umum, antara lain ada faktor nutrisi, misalnya ada defisiensi vitamin B3 dan B12, kemudian ada defisiensi logam, antara lain seng dan tembaga, malnutrisi, gagal ginjal kronis, penyakit hati termasuk sirosis, kanker, dan juga AIDS. Selanjutnya adalah tumor atau lesi yang berhubungan dengan jalur pengecapan, misalnya memiliki kanker pada rongga mulut. Kemudian ada trauma, kepala atau cedera pada mulut, hidung, atau kepala. Kemudian ada paparan bahan kimia beracun, misalnya benzena, benzol, butil asetat, karbon disulfida, klorin, etil asetat, dan juga formaldehid. Selanjutnya adalah paparan agen industri, misalnya kromium, timbal, dan juga tembaga. Kemudian ada perawatan radiasi dari kepala dan leher. Kemudian selanjutnya ini adalah penyebab jarang, yaitu akibat kondisi kejiwaan, misalnya depresi, anoreksia, nervosa, dan bulimia. Kemudian yang kedua ada epilepsi,
yaitu aura gustatory, kemudian sakit kepala migrain, aura gustatory, kemudian ada sindrom Sjogren, sklerosis ganda, dan gangguan endokrin misalnya insufisiensi adrenokortikal, sindrom Cushing, diabetes mellitus, hipotiroidisme, panhipopituitarisme, pseudohipoparatiroidisme, sindrom Kallmann, dan juga sindrom Down. Untuk yang ketiga adalah diagnosis, mencakup pemeriksaan fisik dan penunjang. Di sini pemeriksaan fisiknya ada 9. Ya, ada yang pertama, dilakukan pemeriksaan rongga mulut dan rongga nasofaring terlebih dahulu. Biasanya akan didapatkan kandidiasis, serostomia, leukopplakia pada penderita taste disorder. Kemudian ada pemeriksaan telinga yang harus diperiksa untuk setiap otitis dengan discharge, baik otitis serosa seperti otitis media ataupun ada riwayat operasi sebelumnya. Kemudian ada pemeriksaan mata untuk tanda-tanda kekeringan atau seroftalmia seperti konjungtivitis, keratokonjungtivitis Zika. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan leher yang harus diperiksa untuk setiap operasi leher sebelumnya atau memiliki pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian kelenjar ludah utama juga harus diperiksa, yaitu parotid dan submandibular, untuk menyingkirkan atau mendeteksi adanya kemungkinan pembesaran yang terjadi pada sindrom Sjogren. Kemudian pemeriksaan neurologis mungkin diperlukan. Ini mencakup evaluasi yang cermat terhadap saraf kranial berdasarkan dari anamnesis yang didapatkan. Untuk contoh dari kasusnya adalah pasien Bell's palsy dan juga multiple sclerosis. Yang ketujuh adalah pengujian gustatory sensori kimia. Merupakan pemeriksaan secara objektif menggunakan gustometri kimia atau elektrogustometri. Kemudian ada gustometri kimia di mana akan diberikan larutan yang terdiri dari 4 rasa dasar, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Kadang-kadang juga diberikan umami. Diterapkan di seluruh lidah, hasilnya akan dilaporkan sebagai penurunan sensasi rasa pada daerah lidah yang diuji untuk kasus taste disorder yang positif. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan elektrogustometer, yaitu elektroda yang digunakan untuk memecah air atau menghidrolisis air liur untuk merangsang indera perasa yang menimbulkan rasa asam, kadang-kadang logam yang dikenali oleh pasien. Hasilnya nanti dilaporkan sebagai ambang batas yang tidak terdeteksi atau meningkat pada area lidah yang diuji. Nah, setelah pemeriksaan fisik, selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Di sini ada 2, yaitu investigasi laboratorium dan juga pencitraan atau radiologi. Di sini untuk investasi laboratorium atau tes laboratorium klinis itu dapat digunakan untuk membantu dalam mengesampingkan kondisi medis yang menyertai, misalnya ada infeksi, kemudian defisiensi nutrisi, alergi, diabetes mellitus dan penyakit tiroid, kemudian penyakit hati atau ginjal, misal seperti FBC atau full blood count, menggunakan full blood count, hapusan darah tepi, kemudian dicek serum ferritinnya, kadar vitamin B12 dan folat, seng, tes fungsi tiroid, tes fungsi hati, tes toleransi glukosa oral, dan tes glukosa pagi, tes glukosa pagi saat puasa. Kemudian selanjutnya adalah radiologi. Di sini ada CT scan, yaitu teknik yang paling berguna untuk menilai fraktur tengkorak, perdarahan intrakranial, hematoma subdural atau area iskemik. CT scan sendiri adalah teknik yang paling berguna untuk tadi yang sudah disebutkan. Kemudian MRI adalah teknik pilihan untuk menilai bulbus olfaktorius, tractus olfaktorius, saraf wajah, dan penyebab disfungsi kemosensorik intrakranial. Nah, yang keempat yaitu treatment atau terapi yang diberikan. Nah, banyak gangguan pengecapan atau dysgeusia sembuh secara spontan dalam beberapa tahun setelah onset. Namun, beberapa langkah bisa segera diambil untuk membantu memperbaiki gangguan rasa. Misalnya, yang pertama adalah penghentian konsumsi obat tertentu apabila pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang diduga memicu adanya gangguan rasa. Kemudian, yang kedua adalah pemberian air liur buatan, misalnya Serolup, yang dapat membantu pada pasien serostomia.
Kemudian penyebab disfungsi penciuman yang bisa diobati termasuk polip yang menghalangi atau massa lain itu diobati dengan eksisi, dan peradangan yang diobati dengan menggunakan antiinflamasi atau steroid. Kemudian yang keempat adalah peningkatan rasa dan penampilan makanan dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan gangguan rasa yang irreversible. Nah, pasien itu harus diperingatkan untuk tidak makan berlebihan sebagai kompensasi rasa hambar makanan. Nah, kemudian bagaimana agar makanan terasa lebih enak? Nah, di sini ada 4 cara. Yang pertama adalah siapkan makanan dengan berbagai warna dan tekstur untuk menggugah selera pasien, kemudian menggunakan rempah-rempah yang aromatik. Selanjutnya hindari menambahkan secara berlebihan gula dan juga garam. Dan yang terakhir, jika mungkin tambahkan sedikit keju, mentega, minyak zaitun pada sayuran. Nah, apakah gangguan rasa itu kondisi yang serius? Baik, untuk gangguan rasa sendiri, sebenarnya rasa itu merupakan deteksi dini dari seseorang untuk mengetahui apakah dia itu berada dalam kondisi yang bahaya atau tidak gitu. Jadi deteksi dini rasa itu bisa membantu seseorang untuk mengetahui apakah makanan yang ia terima itu merupakan sesuatu yang baik atau tidak, apakah berbahaya atau tidak, kemudian apakah makanan itu merupakan alergen bagi dia, gitu, alergi bagi seseorang atau tidak. Selanjutnya, rasa sendiri juga akan menjadi detektor untuk seseorang yang memiliki penyakit tertentu, misalnya pada diabetes dan juga darah tinggi. Apabila dia pengecapannya berkurang, maka seseorang akan cenderung untuk menambahkan gula atau garam yang berlebihan, dan kondisi itu tentu akan sangat berbahaya bagi para penderita diabetes dan juga tekanan darah tinggi. Nah, yang terakhir, untuk gangguan rasa sendiri bisa menyebabkan kondisi yang serius sampai pada depresi untuk jenis gangguan rasa yang kronik. Nah, ini referensi yang saya gunakan dari Guyton, Wajar Fisiologi Kedokteran, dan juga National Institute on Deafness and Other Communication Disorder atau NIDCD tahun 2014 tentang tes sensorial, yaitu materinya tentang tes disorder. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.